Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi daripada pemateri sebelumnya. Di sini akan saya sampaikan yaitu materi persamaan dan perbedaan alih kode dan campur kode. Persamaan alih kode dengan campur kode adalah bahwa kedua peristiwa ini lazim terjadi di mana di dalam masyarakat multilingual dalam menggunakan dua bahasa ataupun lebih. Yang pertama, saya akan memaparkan persamaan alih kode dan campur kode. Persamaan alih kode dengan campur kode adalah bahwa kedua peristiwa ini lazim terjadi dalam masyarakat multilingual dalam menggunakan dua bahasa ataupun lebih. Kemudian dalam alih kode bahasa atau ragam bahasa yang digunakan masih memiliki fungsi otonom masing-masing, sementara dalam campur kode utama atau kode dasar yang digunakan yang memiliki fungsi dan keotonomiannya, sementara pitches-nya tidak memiliki fungsi atau keotonomiannya sebagai sebuah kode. Menurut Khair dan Agustina mengatakan bahwa kesamaan yang ada antara ahli kode dan campur kode adalah digunakannya dua bahasa atau lebih dalam peristiwa tutur atau dua varian dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur. Peristiwa ahli kode maupun peristiwa campur kode ini dapat terjadi dalam suatu perubahan bahasa atau kode komunikasi antar penutur atau di dalam penutur tunggalnya. Kemudian perbedaan alih kode dan campur kode. Berikut beberapa perbedaan ahli kode dan campur kode. Yang pertama yaitu dalam alih kode setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan itu masih memiliki fungsi otonomi masing-masing yang dilakukan dengan sadar dan sengaja dengan sebab-sebab tertentu. Sementara dalam campur kode, bahasa menjadi sebuah dasar kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya, sedangkan kode-kode yang lain terlibat dalam peristiwa tutur. Kemudian yang kedua, apabila dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klause bahasa ke klause bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Sementara apabila dalam suatu peristiwa tutur klausa maupun frase-frase dan masing-masing klause ataupun frase itu tidak mendukung fungsi sendiri, maka peristiwa itu disebut dengan campur kode. Kemudian yang ketiga adalah alih kode itu peristiwa apabila satu klause jelas-jelas memiliki struktur gramatika bahasa lain. Kemudian sementara campur kode itu seseorang menggunakan satu kata atau satu frase dari satu ke satu bahasa. Dan secara lebih jelasnya dalam upaya membedakan alih kode dengan campur kode, yaitu apabila seseorang menggunakan suatu kata ataupun frase dalam satu bahasa, maka seseorang itu telah melakukan campur kode. Akan tetapi apabila seseorang menggunakan satu klausa yang jelas-jelas mempunyai struktur suatu bahasa dan klause itu disusun menurut struktur bahasa lain, maka peristiwa itu yang terjadi adalah peristiwa alih kode. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.